Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Perbedaan cara pandang akan suatu hal seringkali menjadi persoalan dan konflik. Seringkali banyak orang akan berkonflik ketika cara pandangnya ditentang oleh orang lain. Tidak sedikit pula kita akan tersinggung dan marah ketika cara pandang kita akan suatu hal tidak disepakati oleh orang lain. Akan tetapi di sisi yang lain seringkali juga kita membangga-banggakan seolah hanya cara pandang kita yang paling tepat dan cara pandang orang lain keliru, cara pandang orang lain salah. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31 menceritakan adanya perbedaan cara pandang yang terjadi di kota Korintus saat itu. Perbedaan cara pandang ini bisa terjadi di sana karena jemaat Korintus terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka bukan hanya orang Yahudi saja, melainkan juga ada orang Yunani di sana. Perbedaan cara pandang ini berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan di antara mereka, karena yang satu merasa lebih benar daripada yang lainnya. Yang satu membangga-banggakan yang dipercayainya sebagai kebenaran, dan yang lain dijelek-jelekkan karena mempunyai pemahaman yang berbeda. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu, Allah tidak memandang perbedaan itu. Dikatakan pada ayat yang ke-24 bahwa baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, mereka sama-sama mengalami Kristus yang adalah hikmat Allah itu sendiri. Kristus hadir tidak hanya untuk satu komunitas tertentu. Kristus hadir bagi semuanya. Kristus hadir bagi semua, meskipun tiap-tiap orang di dalamnya menghayati kehadiran Kristus itu dengan berbagai-bagai rupa. Itulah mengapa Rasul Paulus mengingatkan di ayat ke-29, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Bapak Ibu, setiap dari kita menghayati dan mengalami Allah dengan berbagai macam rupa dan cara. Ada yang menghayati Allah sebagai seorang ibu yang penuh kasih. Ada pula yang menghayati Allah sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang sahabat yang hadir, yang sangat dekat, yang sangat akrab. Atau mungkin ada pula yang menghayati Allah sebagai sosok raja yang agung, raja yang sangat terhormat. Ada Anda yang merasakan kebaikan Allah melalui setiap hembusan nafas, melalui kedipan mata atau hal-hal biasa lainnya. Namun ada juga orang lain yang merasakan kebaikan Allah melalui berbagai hal spektakuler, melalui mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Mari pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita melatih diri kita untuk saling menghormati mereka yang berbeda dengan kita. Setiap penghayatan dan pengalaman bersama dengan Allah yang muncul dari dalam diri setiap individu merupakan sebuah pengalaman pribadinya dengan Allah. Kita tidak sepatutnya merasa bahwa oh ya, pengalaman saya, pengalaman pribadi saya lebih baik dibanding dengan pengalaman pribadimu, pengalaman pribadi orang lain. Kita juga tidak sepatutnya merasa penghayatan kita tentang Allah lebih baik dan lebih benar ketimbang penghayatan orang lain tentang Allah. Bapak Ibu, selamat merenung. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin.